240 ini dibagi 3. Dibagi 3. Nah, 3 ini yang nanti kita akan turunkan. 1, hubungan dengan Allah berupa ibadah ritual. Ibadah ritual. Hubungan dengan Allah itu bahasa Arabnya hablum minal. 1. Nanti kita akan bahas termasuk amalan isi Nabi, apa saja amalan ritualnya. Kedua, amalan sosial. Hablum minan, ibadah sosial. Tiga, ini yang paling penting. Ini yang bisa menjaga dari, keretakan rumah tangga, sampai perpisahan, sampai juga isu-isu yang tidak baik. Saya sekarang itu meriset, tanya-tanya gitu, kalau ngisi khutbah nikah atau nasihat nikah itu suka tanya ke penghulu. Ini mohon maaf nih, hari ini itu ada tren perceraian lebih tinggi dari pernikahan. Jadi perbandingannya itu 1:50. Jadi kalau sehari ada yang nikah, di hari itu 50 ada yang pisah. Dan sekarang di kalangan tertentu jadi tren. Jadi kalau temannya pisah, besoknya dia pisah juga tuh. Sudah ada begitu tuh. Udah zaman-zaman nggak elok. Nanti bagian terakhir ini akan menjaga di rumah tangga, karena nanti ada setan khusus yang memang mencegah supaya kehidupan rumah tangga, khususnya para istri ini, tidak sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, Allah tunjukkan di sini. Nanti ada setan khusus goda di rumah tangga. Nanti kita bahas. Ya, yang terakhir babnya rumah tangga, keluarga. Jadi ada khusus masalah takwa di keluarga. Dan ada ayat untuk ibu-ibu, untuk perempuan turun khusus tentang itu. Yuk kita mulai 1. Saya agak cepat. Ibadah ritual. Bentuknya apa saja? Saya akan langsung sebutkan amalnya. Lalu kita contohkan dari Quran, dari sejak sebelum era Nabi, diikuti nanti oleh istri Nabi, apa yang harus disiapkan. 1, sholat. 1 apa? Ini yang paling pokok ibu ya, sholat. Sehari berapa waktu? Berapa rakaat? Itu masih standar, belum masuk meneladani isi-isi. Kalau ibu ngaji ke sini, itu harus naik di atas standar. Jelas? Tadi kan cita-citanya sama semua kan? Ya kan? Meneladani dan membersamai istri-istri Rasulullah ibunda kita. Naikkan di atas standar. Tambah dulu 1. Tahajud. Tahajud. Oke. Tolong nanti BKSM, MTDI bikin ini ya, bikin grup ya. Ini masuk database semuanya, bikin grup yang bisa masuk. Nanti ketua BKSM-nya misalnya bikin 1 tim ad hoc kecil mempraktekkan materi kita hari ini. Materi pertama tahajud, jam sekian sepakati, langsung miss call aja. Dan miss call-nya harus khairayarah. Karena miss call dibagi 2. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairayarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Syarayarah itu yang nggak ada pulsa, yang sengaja miss call pengen ditelepon balik. Balik sini. Jadi saya kalau bercanda sama teman-teman ahli Quran tuh, terutama yang Mesir itu suka pakai Quran. Kadang-kadang, tapi bercandanya bercanda positif. Ya, lagi makan bakso aja dia bisa jawab tuh, orang Mesir kesini makan bakso. Ya, baksuhum bainahum syadid gitu. Ini sambalnya pedas bener ini. Baik, balik sini. Salat. Yang pertama salat apa? Tahajud. Saya kan naikin levelnya bu, yang tadi standar, jadi nggak perlu saya sebut lagi. Ibu nggak usah debat, kalau nggak saya selesai nih. Kalau yang standar, saya nggak perlu sebut lagi, nggak pakai ya. Itu 5 waktu itu udah otomatis. Ibu mau teladani mau enggak, itu kewajiban ibu 5 waktu. Tapi karena levelnya pengen naik, kita tambahin nomor 1 apa? Tahajud. Tuh. Halo? Kat ya. Nah, sekarang tempatnya. Di mana tempat tahajudnya?
Dah, jangan jawab dulu, saya nanti turunkan. Ini bukan tebak-tebakan yang ini ya. Tempatnya betul di rumah, tapi kalau ibu ingin lebih, saya tunjukkan satu bagian dari Quran namanya khusus, mihrab. Namanya apa? Pelan-pelan ya. Sholatnya apa tadi? Tempatnya apa? Sudah. Saya sebutkan fungsinya dulu supaya terukur pembahasan kita. Mihrab itu di antara tempat spesifik yang disebut dalam Al-Quran bisa mempercepat terkabulnya doa sekaligus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Itu mihrab. Itulah rahasianya kenapa para imam mimpin sholatnya di mihrab. Dibedakan dengan yang lain. Karena imam pemimpin sholat, yang mimpin doa. Diharapkan ketika imam mimpin itu, doa-doanya cepat dijawab oleh Allah. Itu yang menjadikan gak semua orang bisa jadi imam. Khusus. Itu yang menjadikan semua imam sebelum sholat, nengok dulu ke belakang. Dilihat dulu. Untuk diketahui siapa yang sholat. Jamaah mana? Apa yang harus dibacakan sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Itu kadang-kadang Bu, ini pengalaman para penghafal Quran ketika mimpin sholat. Itu sudah nyiapkan ayat, begitu sudah mau takbir, siap, itu bisa berubah ayatnya. Bisa lain yang dibaca itu. Makanya nggak boleh sembarangan. Saya waktu mimpin pesantren di Lebak Bulus itu, jadi ada mantan pejabat-pejabat yang ternyata nggak mau berhenti dari jabatan. Jadi di masjid pun harus ada jabatannya juga. Dan pilihannya prestisius jadi imam. Saya motivasi, bagus itu, memang harus begitu. Tapi problemnya bacaannya kurang optimal. Saya bilang, Pak, ini bacaannya kita standarkan dulu aja, supaya nanti kalau baca nggak banyak salahnya. Jawabannya hebat. Justru kami jadi imam, kalau salah dikoreksi, Ustaz. Saya ada pilihan yang lebih bagus, saya bilang. Supaya nggak banyak koreksi, Bapak bagus, gimana kalau begini? Sebelum sholat, nanti Bapak kita siapkan santri untuk tahsin bacaan. Supaya prestise jadi imam itu tetap tinggi. Nah, saat baca sudah benar. Sementara Bapak ikut tahsin, Bapak tetap jadi imam. Cuman khusus zuhur dan asar dulu. Kan poinnya tetap imam kan? Ya, kadang-kadang memang ada psikologi yang nggak boleh turun jabatan, tetap di situ. Yang penting fungsinya sedikit bergeser, gitu. Bapak duhur dulu dengan asar, dealnya bagus. That's a big deal gitu kan? Itu deal yang bagus. Kenapa? Karena nggak turun posisi, tetap imam. Nah, sementara maghrib, isya dan subuh biar saya dan santri yang imami. Bagus banget Ustaz katanya. Begitu udah dengar yang santri, besoknya udah bagus, maghrib kita minta, Pak silahkan Bapak udah bagus. Gak usah, santri aja katanya. Masuk tuh. Nah, itu mihrab. Balik ke ibu, balik. Quran surah ketiga ayat 37. Ini dalilnya. Nanti kita masukkan ke istri-istri Rasulullah SAW. Sudah. Quran surah ke-3 ayat 37. Kita ambil nasabnya ke Sayyidah Maryam dulu. Sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Maryam anak siapa? Imran. Dengan Hannah. Ibundanya Nabi Isa AS. Maryam. Sudah? Ada ayat 37? Paling kiri sebelah bawah. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Ada? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. Ada? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. Satu. وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا. قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ bighairi hisab. Itu rizkinya. Yang doanya mana? Ayat 38. Jadi Maryam disiapkan mihrab oleh orang tuanya, yang merawatnya pamannya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu kerabatnya Imran, sepupunya. Nah, istrinya Nabi Zakaria itu adiknya istrinya Imran. Imran punya istri Hannah, Hannah punya adik Eliasobat. Di bahasa Latin disebut Elizabeth. Ya, Elizabeth itu Eliasobat. Nanti Zakaria ini ketika menikah dengan Eliasobat atau Elizabeth itu diuji oleh Allah sampai sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, belum punya keturunan. Istrinya divonis secara medis, maaf sekali, divonis menopause dan mandul. Jadi mustahil secara medis.
Tapi apa yang terjadi? Nabi Zakaria itu numpang doa, numpang sholat, berdoa di mihrabnya Maryam. Di ayat 38 itu. Nanti jawabannya 39.